Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Umat beriman, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, asuransi jiwa yang kita kenal selama ini adalah sarana yang memberikan garansi atau jaminan kepada orang yang membutuhkan kesehatan atau ketika orang kecelakaan, cacat seumur hidup, dan bahkan saat orang meninggal. Ketika seseorang meninggal, maka ahli waris akan mengklaim dan berhak untuk mendapatkan sejumlah uang darinya. Orang yang meninggal tak dapat menikmatinya lagi. Berbeda dengan asuransi jiwa sebagai garansi untuk hidup yang kekal. Apa yang menjadi garansi jiwa kita untuk hidup yang kekal? Mari kita masuk dalam permenungan kita hari ini, Minggu Biasa ke-28, dalam perikop Injil Markus, bab 10 ayat 17 sampai 30. Ada 3 bagian yang kita renungkan dalam Injil hari ini adalah: pertama, panggilan orang muda yang kaya. Pemuda tanpa nama yang ditampilkan dalam perikop Injil hari ini sepertinya terlahir dalam selimut kekayaan. Ia memiliki segalanya. Selain kaya, pemuda itu hidup konsisten, setia dan taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Mengapa ia mesti bergegas sambil berlari-lari menjumpai Yesus? Adakah sesuatu yang mengusik ketenangan batinnya? Atau adakah sesuatu yang urgen, mendesak untuk dia sampaikan? Atau adakah pewartaan Yesus yang telah memprovokasi pikiran dan perasaannya? Tanpa tedeng alih-alih, pemuda kaya itu langsung menyampaikan maksud ketergesaannya, datang menjumpai Yesus. Sambil berlutut, pemuda itu memohon, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Ada 2 alasan yang melatar belakangi pertanyaan ini, yakni: pertama, pemuda itu merasa yakin bahwa dengan menjalankan semua perintah Allah dari perspektif yuridis sudah cukup baginya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kedua, ia ragu akan apa yang ia lakukan sejak ia masih muda. Karena itu ia meminta afirmasi, penegasan dari Yesus untuk lebih memastikan apakah ia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tak disangka ternyata jawaban Yesus di luar dugaannya. Sangkanya dengan harta kekayaan yang ia miliki, kesetiaan dan ketaatannya, menjalankan semua perintah Allah, sudah memberi garansi atau jaminan untuk hidup yang kekal. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Dengan tatapan penuh kasih kepada pemuda itu, Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ini bukan syarat utama, melainkan syarat terakhir yang harus dipenuhi jika ingin memperoleh hidup kekal. Jawaban Yesus rupanya bagaikan petir di siang bolong, menghantam dan menusuk sampai ke jantung hatinya, mengusik pikiran dan perasaannya, bahkan mengguncang jiwanya, membuatnya berpaling dan pergi dengan kecewa dan sedih. Adalah tidak mungkin harta duniawi bisa ditukar dengan harta surgawi, apalagi kalau dijual kepada orang-orang miskin. Pemuda itu akhirnya kembali ke zona nyaman dirinya yang ia dapat dari harta duniawi yang ia miliki. Dia bukan tidak mampu, tetapi tidak mau memahami bahwa kebaikan sosial karitatif juga amat dibutuhkan, bukan sekedar pelaksanaan hukum dan perintah-perintah Allah. Kebaikan kasih Allah yang kita terima bukan hanya untuk kenyamanan internal yang bersifat fana dan sementara,
akan tetapi perbuatan kasih kepada sesama adalah capaian yang bersifat kekal, sebagaimana kasih Allah kepada kita manusia melalui Kristus. Kasih Kristus yang mengomunikasikan kepenuhan Allah. Efesus bab 3 ayat 18-19. Paulus memahami hal ini dengan baik ketika ia menulis, "Sekarang aku menganggap segala sesuatu sampah. Semuanya dilepaskan untuk memperoleh Kristus dan berada dalam Dia dan bukan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya." Filipi bab 3 ayat 8-10. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Dengan tanggapan ini Tuhan Yesus ingin supaya baik pemuda maupun kita dapat memahami bahwasanya untuk mengikutinya selalu membutuhkan komitmen dan keputusan bebas pribadi. Jika kita benar-benar ingin memperoleh Kristus, maka kita mesti berani melepaskan yang kita miliki saat ini. Dan apabila kita ingin mengikuti Yesus, maka kita tidak hanya membebaskan diri dari semua materi, harta duniawi, tetapi kita mesti berani menjualnya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Mengikuti Tuhan bukan berarti kita berpaling dari orang miskin, melupakannya, lalu berjalan bersama Tuhan. Akan tetapi justru sebaliknya, kita mesti bertanggung jawab terhadap mereka, maka kita layak mengikutinya dan memperoleh hidup yang kekal. Singkatnya, kita tidak bisa membawa apapun dan meletakkannya di hadapan Kristus, baik materi maupun kenyamanan diri kita, untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kita dituntut untuk kehilangan nyawa karena nama Kristus yang kita imani. Kedua, bahaya kekayaan. Alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus ini membuat para murid dan kita heran, tercengang dan takut. Ini sebenarnya mau menggambarkan pintu gerbang kecil, pintu yang sempit menuju Yerusalem yang amat sulit dilewati unta kalau tidak terlebih dahulu melepaskan semua barang bawaan, beban, dan dibuat berjalan dengan cara berlutut. Kejadian bab 24 ayat 11. Seorang yang ingin memperoleh hidup yang kekal, maka sudah seharusnya ia memilih Kristus dan bukan berpaut pada harta duniawi. Sikap pemuda itu patut dipuji karena ia berani memilih salah satu yang menjadi kecenderungan atau orientasi hidupnya, sehingga ia dapat menghindari diri dari pengabdian dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Di mana letak bahaya memiliki kekayaan? Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Kekayaan sejati yang memenuhi hati dan memberi kedamaian serta kesejahteraan hidup tidak terdiri dari mengumpulkan, memiliki, dan mempertahankan, tetapi memberi, mempersembahkan, dan berbagi. Letak bahaya kekayaan yakni pertama, jika kita berusaha, bekerja keras untuk mengambil, memiliki, mengumpulkan, dan menerima, lalu kita lupa untuk berbagi. Kedua, ketika kita menjadikan kekayaan semua yang kita miliki menjadi harta paling berharga dalam hidup yang memberi jaminan akan kesejahteraan dan kedamaian di dunia. Lalu kita lupa untuk menjadikan Kristus harta terindah dalam hidup iman kita yang memberi jaminan akan hidup yang kekal. Kaya harta harus juga mendorong kita menjadi kaya dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, terutama mereka yang miskin, menderita, dan berkekurangan. Kebahagiaan di dunia begitu besar menyihir kita, bahkan membuat kita tidak mengenal lelah untuk terus berusaha, berjuang mengisi kekurangan
yang tak akan pernah terpenuhi. Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwasanya kebahagiaan yang Anda cari, kebahagiaan yang berhak Anda nikmati, memiliki nama dan wajah Yesus dari Nazaret. Hanya Dia yang memberikan kepenuhan hidup bagi umat manusia. Ketiga, garansi bagi para murid yang mengikuti Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Demikian kata Petrus sebagai tanggapan atas pernyataan Yesus bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Jawaban Yesus memberikan garansi jaminan bagi para murid yang karena aku dan karena Injil telah meninggalkan rumah, keluarga, ladang sekarang ini, dan di waktu yang akan datang ia akan mendapatkan 100 kali lipat, sekalipun disertai pelbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang akan memperoleh hidup yang kekal. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Poin kita pada bagian ini yakni, pertama, motivasi atau alasan meninggalkan segalanya, rumah, keluarga, ayah dan ibu, saudara-saudari, anak-anak dan ladang, yakni karena Yesus dan Injil. Kalau demikian, mereka yang meninggalkan rumah, sanak saudara, keluarga, ayah dan ibu, bahkan mungkin istri dan anak-anaknya, tanpa alasan dan tujuan yang jelas, artinya orang itu lari dari tanggung jawab. 2. Meninggalkan rumah. Rumah adalah tempat di mana kita mendapatkan kenyamanan, kedamaian yang tidak bisa direbut oleh apapun, kecuali kalau rumah terbakar, kalau pencuri membongkarnya. Sebagai pengikut Kristus, ketika kita meninggalkan rumah di dunia karena Yesus dan Injil, kita akan mendapatkan jaminan rumah Bapa di surga. Ketiga, sanak saudara, orang tua dan anak-anak adalah orang-orang yang telah bersama dengan kita membangun keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan yang amat dekat tak terpisahkan. Namun ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadikan Kristus jauh lebih dekat dan akrab dengan kita. Maka kita akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. 4. Ladang adalah tempat kita mendapatkan nafkah atau menjadi tempat di mana kita mendapat sumber makanan untuk kesejahteraan hidup. Namun sering kita dengar ladang adalah tempat harta karun, mutiara berharga terpendam, dan itu adalah Kristus. Kristus mesti kita jadikan sumber hidup dan jaminan hidup yang akan datang, bukan lagi sekedar hidup hari ini dan di dunia fana ini. 5. Konsekuensi beriman. Mengikuti dan mewartakan Injil Kristus, yakni kita akan melewati pelbagai tantangan, penganiayaan, dan penderitaan. Inilah gerbang sempit terakhir yang mesti kita lewati jika mau menerima jaminan hidup yang kekal. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Tampaknya tidak masuk akal bagi kita jikalau segala sesuatu yang kita jalani, kita alami, kita peroleh, yakni kebahagiaan, keindahan, dan kedamaian harus berakhir. Atau sebaliknya, itu hanya akan mengganggu dan merusak, serta mengusik ketenangan hidup kita. Jika yang kita alami, yang kita peroleh adalah hal-hal yang buruk. Keabadian, hidup kekal adalah kata yang sering kita gunakan ketika berhadapan dengan realitas kematian, dan amat sedikit atau tidak digunakan sama sekali justru ketika kita sedang berusaha, berjuang untuk hidup sejahtera dan mengumpulkan kekayaan serta menemukan kedamaian duniawi. Meskipun demikian, sangat diharapkan dalam diri kita masing-masing selalu mengalir kerinduan sejati untuk selalu dekat dengan Kristus. Ada bersama Kristus harta terindah, sumber kebahagiaan, jaminan kedamaian dan hidup kekal. Semoga Yesus menjadi garansi jiwa kita untuk kehidupan yang kekal.
Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.